Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang tangguh dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas dan mengerjakan bersama evaluasi 3 atau evaluasi subtema 3. Silakan anak-anak membuka buku cetak halaman 116. Alat tulisnya juga disiapkan ya. Baik, sudah anak-anak. Kita mulai dari muatan PPKN. Silakan nanti anak-anak menjawab dan mengisi soal-soal ini sesuai dengan arahan dari Bu Ranum ya. Tolong video ini disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Kemudian kalian mengisi jawabannya pada buku cetak masing-masing. Oke? Kita mulai. Nomor 1. Adit turut mendukung temannya yang berlomba mewakili sekolah. Nah, ini tadi pertanyaannya adalah berilah tanda centang pernyataan yang termasuk sikap menghargai perbedaan, ya. Sikap Adit yang seperti ini berarti termasuk sikap menghargai perbedaan. Centang ya. Nomor 2, jika makan bersama teman-temannya di kantin, meskipun makanan yang mereka makan berbeda. Ini juga benar, centang. 3, Dinda berteman dengan semua anak, baik sesuku maupun berbeda suku bangsa. Betul, centang. 4, Haikal menolak ide dari teman-teman ketika bekerja kelompok. Nah, ini tidak boleh ya, semua anggota kelompok boleh menyampaikan pendapatnya. Kita biarkan. Nomor 5, Ros menerima Ade sebagai ketua kelas meskipun Ade bukan pilihannya. Ini sikap yang benar, ya, menerima hasil keputusan. Centang. Sekarang untuk yang B, ini Bu Ranum akan menyebutkan jawabannya. Anak-anak silahkan menulis sendiri ya di titik-titiknya ini. Nomor 1, saling menghargai dan menghormati dapat menciptakan titik-titik dalam masyarakat. Apa ya jawabannya? Ya, betul. Kerukunan. Silakan ditulis. Sudah, nomor 2, sikap menghargai sesuai dengan Pancasila, sila ke berapa? Ya, betul, sila kedua. 3, sikap pada gambar di samping mengandung nilai. Coba dilihat ya, gambarnya gambar apa? Ini gambar anak-anak sedang menyerahkan bantuan ya kepada, ya mungkin ini korban bencana ya, atau orang yang membutuhkan. Ini adalah membagi pakaian layak pakai. Nah, ini berarti mengandung nilai apa? Jawabannya adalah nilai kemanusiaan. Ya, ini mengandung nilai kemanusiaan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nomor 4, perbedaan yang ada di antara sesama manusia harus kita titik-titik. Apa jawabannya? Ya, harus kita hargai atau kita hormati.
Nomor 5. Pancasila merupakan titik-titik negara Indonesia. Jawabannya adalah dasar. Ya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oke, sudah ya. Sekarang yang C. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Teman dekatmu memiliki hobi yang berbeda denganmu. Sikapmu terhadap perbedaan tersebut adalah menghargai. Silakan anak-anak menyilang ya. 2. Sikap yang paling tepat jika melihat orang membuang sampah sembarangan adalah mengingatkan dengan sopan. Jangan kita biarkan saja ya anak-anak ya, kalau ada orang yang tidak tertib, membuang sampah sembarangan misalnya, maka kita mengingatkan dengan sopan. Nomor 3, berikut pengamalan sila kedua Pancasila adalah menyayangi teman. 4, sikap yang benar terhadap perbedaan di antara teman adalah menerima perbedaan. Kita tidak bisa ya menyamakan perbedaan, semuanya dibuat sama, semua tidak bisa. Atau menghilangkan perbedaan, tidak boleh ada yang beda. Ya, kita hilangkan perbedaannya, itu juga tidak bisa ya. Yang benar adalah menerima perbedaan. Nomor 5, sikap yang dapat menciptakan persatuan adalah menghargai. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 117. Ini ya, perhatikan. Perhatikan gambar ini. Apakah tindakan itu salah? Mengapa? Nah, kalian lihat ya, ini gambar apa? Ini gambar ada orang sedang menebang pohon di hutan, ya. Pohon-pohon di hutan ditebangi. Apakah ini salah? Nah, ini bisa jadi salah kalau tanaman atau pohon yang ada di hutan itu ditebangi tanpa menggunakan aturan atau asal tebang. Ya, semuanya ditebang itu. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh menebang pohon di hutan itu harus ada izin dari pemerintah dan kita juga memilih pohon seperti apa yang kita tebang. Ya, biasanya pohon yang sudah tua, yang sudah menghasilkan kayu misalnya seperti ini. Atau kita memilih bukan pohon-pohon yang masih muda. Jadi pohon yang kecil, pohon yang muda bisa tumbuh ya menjadi pohon yang lebih besar lagi. Ya, jadi tetap harus ada aturannya saat kita mau menebang pohon-pohon di hutan. Kalau menebangnya asal-asalan, semuanya ditebang hingga menjadi hutan gundul. Nah, ini akan menyebabkan masalah buat kita, ya. Nah, masalahnya apa? Nah, kita bisa mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Kalau semua hutan atau sebagian besar hutan di Indonesia ini ditebangi, maka cadangan oksigen di udara juga menipis karena pohon ini kan menghasilkan oksigen ya anak-anak ya. Masih ingat ya dulu pernah Branda menjelaskan lewat fotosintesis itu. Nah, semakin berkurangnya jumlah pohon, maka jumlah oksigen di udara juga semakin berkurang. Hal ini bisa menyebabkan udara menjadi panas. Nah, gitu ya. Ini adalah dampak dari penebangan liar di hutan. Nah, kemudian apakah kelestarian lingkungan penting bagi bangsa Indonesia? Ya, tentunya penting. Ya, karena lingkungan yang kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik akan memberi manfaat kepada manusia itu sendiri.
Oke, sudah ya anak-anak ya. Ini nggak perlu ditulis, cukup kalian pahami saja. Nah, sekarang kita belajar mulai muatan bahasa Indonesia. Tulislah 5 jenis hewan dengan daur hidup berikut. Kolom yang pertama, hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ini banyak ya, berani contohkan ini. Sapi, kerbau, kambing, ayam, burung. Boleh juga kalian menjawab hewan-hewan yang lain, silahkan. Ya, tapi yang tidak mengalami metamorfosis. Kemudian yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, lalat, kumbang, dan lebah. Kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, belalang, kecoa, rayap, dan capung. Silahkan ya anak-anak menulis. Videonya boleh di stop dulu untuk kalian menulis. Kalau sudah selesai, di play lagi. Buranu melanjutkan dulu ya. Sekarang yang B. Nomor 1. Nyamuk mengalami metamorfosis titik-titik. Ini jawabannya sempurna. 2. Paus berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Pertumbuhan itik dimulai dari telur. 4. Tahapan daur hidup belalang adalah, masih ingat yang kemarin Beranom ajarkan? Tahapan daur hidup belalang adalah telur, nimfa, maafkan anak ini sudah Beranom tulis ya, telur, nimfa, belalang dewasa. Atau dewasa ini disebut sebagai imago. Telur, nimfa, belalang dewasa. Nomor 5. Anak jerapah memiliki bentuk yang titik-titik dengan induknya. Nah, bentuk tubuhnya anak jerapah bagaimana? Sama dengan induknya. Cuma berbeda ukurannya ya, kalau bentuknya sama. Oke, sekarang kita kerjakan yang C nomor 1. Daur hidup hewan berikut yang sama dengan nyamuk adalah, nyamuk ini kan tadi metamorfosisnya sempurna ya. Berarti kita cari hewan lain yang juga mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di sini tadi ya. Nah, jawabannya adalah ini, lalat. Nomor 2, hewan berikut ini yang berkembang biak dengan bertelur. Yang mana? Ya, betul, kupu-kupu. Oke, sekarang baliknya. Nomor 3, tahap pertama pada daur hidup kupu-kupu adalah telur. 4, arti dan istilah metamorfosis adalah perubahan bentuk. 5, perhatikan hewan berikut: jangkrik, belalang, lebah, nyamuk. Hewan di atas yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lebah dan nyamuk. Berarti ini ya, 3 dan 4. Nah, sekarang perhatikan yang E. Ini Angki sedang mengamati daur hidup seekor hewan. Awal daur hidupnya dari telur berukuran kecil dan berwarna kuning. Telur itu menempel di bawah daun. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva memakan banyak kutu daun atau apit. Lalu larva itu membentuk pupa yang menempel di bawah daun.
Setelah seminggu, keluarlah hewan dari pupa itu. Hewan itu berbentuk bulat kecil dengan punggungnya berwarna merah, bercorak polkadot hitam. Polkadot itu bulatan-bulatan kecil ya. Tahukah kamu apa nama hewan itu? Nah, seperti ini anak-anak pernah lihat ya hewannya? Kecil, warnanya merah punggungnya ya. Kemudian ada bulatan-bulatan kecil warnanya hitam di punggungnya ini. Namanya apa ya? Nah, nama hewan ini adalah kepik. Apa nama daur hidup hewan itu? Nah, karena tadi kepik mengalami 4 tahapan pertumbuhan, yaitu dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian larva berubah menjadi pupa atau kepompong, kemudian kepompong, eh, kemudian setelah menjadi kepompong, dia akan keluar menjadi kepik. Jadi ada 4 tahapan pertumbuhan. Nah, maka disebut metamorfosis sempurna. Oke, gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan muatan matematika. Hitunglah perkalian bilangan berikut ini. Nah, Bu Ranum contohkan 5 saja ya. Nanti yang lainnya boleh anak-anak mengerjakan sendiri. Nomor 1, 321 kali 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. 963. Nomor 2, 134 kali 2. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya 268. Nomor 3, 103 kali 2. 3 kali 2, 6. 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya 206. Nomor 4, 332 kali 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 996. Nomor 5, 530 kali 2. 0 kali 2, 0. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya 1060. Yang ini silahkan anak-anak mengerjakan sendiri. Nomor 1 yang B ini juga sama. Yang nomor 2 juga sama, tinggal dikalikan ya. 145 kali 4. Nah, sekarang nomor 3. Bentuk perkalian dari 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 adalah, nah kita hitung dulu, 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya itu ditulis di depan. 5. Nah, kali, sekarang kita nulis yang belakangnya ya. Yang belakangnya adalah angka yang diulang. Angka berapa yang diulang di sini? Angka 5, berarti tulis di belakang ya. Diingat-ingat ya anak-anak ya, cara menulis bentuk perkalian dari penjumlahan berulang seperti ini. Yang depan adalah jumlahnya. Nanti kalau di sini jumlahnya ada 6, ya depannya berarti 6. Kalau di sini nanti yang dijumlahkan ini ada 10, ya berarti yang di depan ditulis 10. Itu ya. Kalau yang belakang adalah angka yang diulang. Angka berapa yang diulang? Kalau misalnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, itu berarti angka yang diulang adalah angka 2. Nulisnya di belakang. Misalnya begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, nomor 4 juga sama. Silahkan bisa dihitung sendiri.
Nah, semuanya yang ini juga ya, nomor 1, yang C ini juga sama, silahkan dihitung sendiri. Oh, maaf, sudah beranu beri contoh ternyata. Oke, nomor 1, hasil dari 524 dikali 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Jadi 1048. Nomor 2, angka 2 pada operasi hitung 167 kali 2 berfungsi sebagai, nah ini, angka 2 ini sebagai apa? Sebagai pengali. Bilangan yang untuk mengalihkan ya, pengali. Nomor 3, bentuk perkalian dari 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, kita hitung dulu. Ada berapa angka 6-nya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti depannya 4. Ya. Nih, jadinya 4 kali 6. 6 yang belakang ini adalah angka berapa yang diulang? Nah, angka 6. Berarti ini ya, yang B. Nomor 4. Hasil perkalian dari 874 kali 6 adalah 4 kali 6, 24. Nyimpen 2 ya. 7 kali 6, 42. Ditambah 2. Jadinya 44. 8 kali 6, 48. Ditambah 4. Jadi 48 ditambah 4. Jadinya 52. Jawabannya yang ini. Yang A, 5244. Nomor 5. Dalam 1 bulan, peternakan bebek milik Bu Desi menghasilkan 270 butir telur. Telur yang dihasilkan dalam 3 bulan adalah, tinggal kita kalikan ya, 270 kali 3. 0 kali 3, 0. 7 kali 3, 21. Nyimpen 2 ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 simpenan tadi, jadinya 8. 810. Oke, soal yang di bawahnya kalau anak-anak mau mencoba silahkan ya, bisa mencoba secara mandiri. Sekarang kita langsung ke muatan SPDP halaman 120. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk gambar dekoratif. Nah, gambar yang pertama ini, bulu-bulu ini bukan dekoratif ya, ini gambar biasa. Yang dekoratif yang ini, gambar gajah ini. Karena kalian kalau amati, di bagian tubuh gajahnya ini terdapat garis-garis lengkung ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini juga bukan gambar dekoratif, ini gambar biasa. Yang keempat, nah ini termasuk gambar dekoratif. Ada garis-garis lurus, garis lengkung, titik-titik. Nah, kalian harus bisa membedakan ya, mana gambar biasa dan mana gambar dekoratif. Sekarang yang B, nomor 1. Gambar dekoratif berfungsi untuk hiasan. Nomor 2, gambar dekoratif tampak indah karena penambahan garis lurus dan garis lengkung. 3, yang dimaksud dengan sketsa adalah desain awal. Jadi awal sebelum ditebalkan, sebelum diwarnai, kita membuat sketsa dulu. Ya, pakai pensil dan masih tipis gitu ya. Jadi masih bisa dengan mudah dihapus, ya. Nomor 4, gambar di samping termasuk gambar dekoratif motif. Apa ini? Motif burung hantu atau motif hewan. Nomor 5,
tahap awal membuat gambar dekoratif adalah membuat apa tadi? Yang pertama kita buat? Ya, betul, sketsa. Oke, sekarang halaman 121. Nomor 1. Langkah terakhir dalam menggambar gambar dekoratif adalah yang terakhir kalau sudah jadi, sketsanya sudah ditebalkan, maka apa? Kita warnai ya, mewarnai. Nomor 2, dekoratif berarti oh maaf ya, ini Bunda Num terlewat belum disilang. Dekoratif berarti hiasan. Ya, silakan disilang sendiri ya yang A. Nomor 3, elemen yang memperindah gambar dekoratif adalah elemen itu yang ada di dalam gambar dekoratif. Berupa apa? Berupa garis lengkung. Ya, supaya lebih indah maka kita beri garis lengkung, garis-garis lurus atau titik-titik. Nomor 4, hewan yang ada dalam gambar hias tersebut adalah nah, silakan mengamati ya, hewan apa itu? Ya, itu adalah kucing. Gambar dekoratif berfungsi sebagai benda hiasan. Nah, gambar dekoratif yang kita pasang di dinding bisa untuk menghias ruangan. Oke, sekarang kita lihat yang E ini ya. Perhatikan gambar di samping dan jawablah pertanyaannya. Apa nama gambar tersebut dan apa motifnya? Nah, kita amati ya di sini ini merupakan gambar dekoratif. Karena apa? Dilihat di badan gajahnya ya, ini ada lengkung-lengkung, ada garis-garis lengkung ya. Di pohon-pohon sekitarnya juga iya. Motifnya adalah motif hewan. Hewannya adalah gajah ya. Apakah gambar hewan tampak indah jika tidak diberi tambahan garis dan warna? Nah, gambar ini akan berbeda, akan tidak indah kalau di dalam gambar ini tidak ditambahi garis lengkung dan tidak diberi warna. Jadi nanti tidak menarik ya anak-anak ya. Polos, tidak ada warnanya dan ini juga gambarnya biasa saja, bukan dekoratif ya, berarti kurang menarik. Bagaimanakah cara membuat gambar dekoratif tampak indah? Nah, supaya indah maka kita beri garis lengkung, garis lurus, dan titik-titik. Kemudian harus kita warnai ya, kita warnai sebagus mungkin supaya tampak indah. Oke. Begitu ya anak-anak ya, pembahasan evaluasi 3 sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Pesan Buranum bagi anak-anak yang belum hafal perkalian sampai perkalian 10, yuk segera dihafalkan ya, diulang-ulang lagi, diingat-ingat lagi pelajaran kelas 2 dulu. Karena sangat penting pada saat kalian mengerjakan soal perkalian supaya tidak terlalu lama mengerjakannya biar bisa cepat. Oke? Nah, setelah ini silakan anak-anak menyimak video yang kedua untuk pembelajaran bahasa Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.